Nabi Adam alaihissalam disebut dengan Abul Bashar, nenek moyangnya manusia. Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Muhammad SAW disebut dengan Sayyidul Bashar, pemimpin penghulu semua manusia. Nabi Adam tentunya dia adalah Abul Bashar, kakek moyangnya manusia, karena dialah manusia yang pertama. Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa pula dia disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Karena dari Nabi Ibrahim lah turun banyak nabi-nabi berikutnya. Nabi Ibrahim punya anak langsung namanya Nabi Ishak dan Nabi Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ishak Yakub, Shu'aib, Musa, Harun, Ilyasa sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Semuanya nabi. Begitu juga dari Nabi Ismail turun nabi terakhir, nabi yang paling mulia, Sayyidul Bashar adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi Ibrahim diberi gelar Abul Bashar, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari keturunan beliau sampai pada nabi yang terakhir. Hal ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat, di mana awal perjalanan hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau tidak berhasil dibakar oleh Raja Namrud dan rakyatnya, ketika dia dilemparkan masuk ke dalam kobaran api, Nabi Ibrahim selamat. Tidak satu orang pun dari rakyat Babilonia yang percaya dengan kenabiannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim mengeluh kepada Allah dan berkata, "Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin." Saya akan pergi kepada Tuhanku. Sayahdin, dia akan memberiku petunjuk. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Rabbi habli minas shalihin." Wahai Tuhanku, berilah kepadaku minas shalihin, anak keturunan yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Allah menjawab, maka kami berikan berita gembira kepadanya, bighulamin halim, anak yang santun, sopan, cerdas, dan menjadi harapan dari orang tua. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, dari dua ayat yang pendek ini kita mengambil hikmah bahwa Nabi Ibrahim seorang nabi. Beliau pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dari Babilonia, kalau sekarang Irak dan Iran, dia menuju ke Mesir, dari Mesir dia menuju ke Palestina. Meninggalkan tempat kelahirannya. Kenapa? Karena di sana tempatnya orang kafir. Untuk berubah menjadi baik, untuk menciptakan suasana yang lebih bagus, kita harus mencari keadaan yang lebih bagus. Artinya apa? Jikalau Anda ingin berubah menjadi lebih baik, maka rubahlah pergaulan Anda. Rubahlah lingkungan Anda. Lingkungan yang tidak mencerminkan agama, tidak mencerminkan akhlak yang baik, maka sulit untuk menanam kebaikan di sana. Kenapa? Karena suatu kebaikan kalau dilakukan di tempat orang yang tidak biasa berbuat kebaikan, itu dianggap sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan. Maka Nabi Ibrahim berhijrah. Yang kedua, Nabi Ibrahim tahu benar. Yang kedua, Nabi Ibrahim tahu benar bahwa di dalam menjalankan kebaikan kita butuh penolong. Sebaik-baik penolong adalah anak dan keluarga kita. Nabi Ibrahim dalam riwayat sudah lebih 100 tahun. Dalam riwayat istrinya sudah lebih 80 tahun. Dia berdoa, Rabbi habli minas shalihin, wahai Tuhanku, berilah aku anak yang saleh. Pernahkah kita berdoa, ya Allah berikan kepada saya anak yang saleh? Yang ada dalam pikiran kita, ya Allah saya ingin punya anak, yang anak saya ini jadi petugas, jadi polisi kah dia, jadi tentara kah dia, jadi kesehatan kah dia, jadi pemerintah kah dia, pengusaha kah dia.
Jarang sekali yang terpikir oleh kita, ya Allah, Rabbi habli minas shalihin. Saya tidak ingin muluk-muluk, saya tidak terlalu ingin istimewa. Cukup berikan kepada saya anak yang saleh. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka kami berikan berita gembira kepadanya dengan anak yang halim, cerdas, santun. Setelah 13 tahun barulah dia tahu bahwa doa yang dia panjatkan bertahun-tahun itu dikabulkan oleh Allah. Kapan Nabi Ibrahim tahu bahwa anaknya adalah anak yang soleh? Ketika dia bertanya kepadanya. Apa katanya? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika dia sudah sampai pada usia as-sa'i. Dalam riwayat tafsir mengatakan as-sa'yu itu 13 tahun. Dia sudah mampu berbuat sendiri. Dia berkata, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, saya bermimpi melihat di dalam mimpi ada perintah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka anak yang saleh tentu menjawab, wahai ayahku, laksanakan apa yang ada dalam mimpimu dan niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Seorang anak tentu tidak pernah berpikir bahwa orang tua saya ini mengajarkan keburukan. Tentu apa yang dilakukan oleh orang tua adalah semata-mata kebaikan untuk anaknya. Tidak ada orang tua yang ingin mengorbankan anaknya untuk kesenangannya. Yang ada adalah orang tua mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan kesenangannya untuk membahagiakan anaknya. Maka jawaban anak yang cerdas, anak yang soleh, tentu dia paham sekali bahwa apa yang ada dalam benak ayahnya ini tentu suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak yang tidak soleh tentu dia berpikir, mana mungkin ada mimpi seperti itu, mungkin itu mimpi setan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Aset yang terpenting dalam hidup ini adalah anak yang soleh. Bagaimana agar kita punya anak yang soleh? Tidak mesti kita ini jadi ulama. Tidak mesti kita ini hafiz Quran. Tetapi apa? Harapan itu selalu ada. Nabi Ibrahim saja seorang nabi. Dia tidak pede, tidak yakin bahwa dia punya anak. Sehingga dia sandarkan permintaannya kepada Allah. Jangan Anda katakan, saya kan tidak tahu mengaji. Mana mungkin anak saya bisa soleh? Anda minta dengan sebenar-benarnya, maka akan diijabah oleh Allah SWT. Sudah sejauh mana usaha Anda?